Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati ummatihi al-kiram wa sallallahu alaihi wa masyayikhina aina makanu. Thumma khususan la ruhi muallif hadha al-kitab an Allah yataghashahum ar-rahmal mufrah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fahatihim fi dini wa dunya wal akhirah. أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم تبع صالحين يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النية على كل من وبه سلف الصالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dalam sebuah hadis daripada Imam Abu Dawud qala haddatsana Ahmad ibn Hanbal bisanadihi ila Sayyidina Abdurrahman ibn Amr wa Hujr ibn Hujr qala atayna al-Irbad ibn Sariyah wa huwa mimman nazala fihi wala 'ala alladhina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaih. Diriwayatkan daripada Abdurrahman ibn Amr dan Hujr bin Hujr, kami mendatangi Irbad ibn Sariyah dan dia adalah termasuk orang yang turun ayat wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaih. Tidak ada dosa atas orang yang apabila ada orang yang datang kepadanya untuk meminta tumpangan lalu dia berkata bahwa aku tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk membawa kalian. Artinya ada orang yang hendak meminta tolong sesuatu, dalam hal ini meminta tumpangan, tetapi dia mengatakan aku tidak bisa membawa kalian karena aku memang tidak memiliki sesuatu untuk membawa kalian. Nah ini kan secara umum kita pahami bahwa tidak berdosa seseorang ketika dimintai tolong lalu dia beruzur dan mengatakan aku meminta maaf belum memiliki sesuatu yang digunakan untuk mengabulkan hajat kalian. Tapi singkatnya adalah fasallamna, lalu kami memberi salam kepada beliau, wa qulna ataina kazairina wa aidina muqtabisin. Kami ujar mereka berdua datang kepadamu wahai Irbad ibn Sariyah untuk mengunjungi pian, artinya beelang ke wadah pian. Lalu kemudian kami hendak mengambil faidah, jika bahasa kita tuh mengambil satu nasihat dari pian agar kami bisa mengambil manfaat dari nasihat pian itu. Sesuatu yang berharga, artinya mengambil nasihat berharga dari pian. Maka berkatalah Irbad ibn Sariyah, shalla bina Rasulullah dzata yaumin summa aqbala alaina fawa'adana mau'idatan balighatan darafat bin haluyun. Ujar Sidin, nah sekarang kalau kalian ingin mendengar nasihatku, ujar si Irbad. Jadi kisahnya berdua ini mendatangi Irbad bin Sariyah untuk meminta nasihat yang berharga. Maka Irbad bin Sariyah karena disuruh untuk memberi nasihat, Sidin memberi nasihat. Maka beliau berkata, dulu kami pernah bersama Rasulullah dan kami sholat bersama beliau. Ketika kami sholat bersama Rasulullah, ujar Sidin, tuntung sholat, Nabi Muhammad langsung menghadap kepada kami. Jadi Nabi Muhammad itu para jamaah sering sekali menyampaikan pengajaran itu habis sholat. Makanya sampai sekarang di Timur Tengah itu ada kebiasaan takallam. Kebiasaan untuk berpidato langsung setelah salam. Jadi, dan itu tidak seperti kita pengajian berjadwal. Jadi dakwah itu misalnya madrasah ini mengirim 5 orang untuk berdakwah ke kampung-kampung. Jadi kita sholat di kampung itu biasanya setelah salam, tepat setelah salam, maka akan ada 1 orang untuk meminta izin kepada imam. Biasanya memberi kode kepada imam untuk berbicara, maka imam mengizinkan, makanya langsung berdiri. Ketika manusia masih berkumpul, maka mereka biasanya berpidato di situ antara 7 sampai 10 menit. Atau tergantung, bisa 15 menit. Untuk menyampaikan pesan-pesan atau hadis-hadis Nabi Muhammad. Nah itu sampai sekarang masih terbiasa. Cuma di zaman Rasul juga begitu. Sering sekali Rasulullah setelah salam itu langsung menyampaikan pesan kepada sahabat apabila ada hal-hal penting. Nah nanti setelah hadis ini kita akan bacakan satu hadis juga yang dibacakan oleh Nabi ketika selesai salam. Jadi yang pertama dulu, ujar Irbad bin Sariyah,
Tiba-tiba Rasulullah ketika selesai salam, beliau menghadap kami. Lalu kemudian beliau menyampaikan suatu wejangan yang begitu menyentuh hati kami. Sampai-sampai dikatakan air mata kami berlinang dan hati kami bergetar. Zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Faqala qailun, maka ada orang berkata karena saking menyentuhnya wasiat Nabi itu, ada orang yang menyahut, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idatu muwadda'. Ya Rasulullah, ini pian ini menyampaikan pidato perpisahan kah? Saking Rasulullah itu benar-benar di momen itu menyampaikan pesan yang sangat menyentuh. Lalu kemudian ketika mengatakan begitu, ini pesan-pesan perpisahan kah? Nah, jika memang ini adalah pesan perpisahan, maka apa yang pian sampaikan kepada kami? Apa yang hendak pian sampaikan kepada kami? Apa kira-kira yang harus kami pegang? Lalu kemudian Nabi bersabda, ujar Nabi, usikum bitaqwallah. Maka ujar Nabi, aku memberi wasiat kepada kalian semua, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Karena bahkan Allah sendiri pun memerintahkan kita untuk mencari bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan itu selalu disampaikan oleh para khatib bahkan di hari Jumat. Masih di dalam mazhab Imam Syafi'i, wasiat itu termasuk salah satu rukun. Nah, wasiat bertakwa itu salah satu rukun. Sebagaimana memuji Allah, ya Allah, memuji Allah baik dengan alhamdulillah atau ahmadullah atau yang sejenisnya. Kemudian apa lagi? Salawat gura inilah. Salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian bacaan Al-Quran. Kemudian apa? Wasiat bertakwa gura inilah. Apalagi doa kepada orang yang beriman. Adapun asyhadu an la ilaha illallah itu sunnah hukumnya. Meskipun ada beberapa pendapat ulama lain mengatakan dia adalah rukun, tetapi dalam mazhab Syafi'i atas dasar kehati-hatian makanya dianjurkan untuk membaca itu. Biasanya mazhab Syafi'i itu apabila ada perkara yang oleh mazhab lain itu diharuskan, diwajibkan, maka biasanya dia bila tidak diwajibkan dalam mazhab Syafi'i itu bisa dijadikan sunnah. Yang artinya kalau sunnah-sunnah di dalam mazhab Syafi'i itu diamalkan, maka berarti dalam ibadat itu biasanya mazhab Syafi'i itu akan sah menurut seluruh mazhab jika sunnah-sunnahnya dikerjakan. Baik, kita kembali. Lalu Nabi mengatakan bertakwalah kepada Allah. Wa usikum bis-sam'i wat ta'ah. Dan aku juga memberikan wasiat kepada kalian untuk selalu mendengar dan taat. Wa in abadan habasyian, meskipun kalian berada di bawah kekuasaan seorang budak yang hitam. Kamu berada di bawah kepemimpinan budak yang hitam. Hendaklah kamu taat kepada pemimpin, maksudnya. Taat kepada pemimpin. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Karena sesungguhnya ujar Nabi, siapapun di antara kalian yang akan hidup setelah aku, maksudnya tuh siapa di antara kamu yang panjang umur kena akan melihat ujar Nabi
perselisihan yang begitu banyak. Itu Nabi sudah katakan, nanti ketika setelah aku, kamu akan saksikan begitu banyak perselisihan. Hampir dalam segala aspek. Ikhtilafan katsira. Lalu Nabi katakan, fa'alaikum bisunnati, maka apabila kamu melihat perselisihan itu terjadi, alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku, ujar Nabi. Berpeganglah kepada apa yang telah Nabi ajarkan. Wasunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, dan hendaklah kamu berpegang kepada sunnahnya para khalifah-khalifah yang terpilih, khalifah yang mendapat petunjuk. Dalam riwayat lain, min ba'di, setelahku. Kalimat sunnatil khulafa itu ujar ulama maksudnya adalah mawaqifuhum indal fitan. Sunnatul khulafa maksudnya mawaqiful khulafa fi ayyamil fitan. Karena fitnah kan pasti terjadi. Lalu untuk kita selamat menghadapi fitnah, lihat bagaimana cara para khulafa di dalam menghadapi fitnah. Maka itulah jalan yang benar. Karena para khulafa al-mahdiyyin ini, mereka tidak berjalan melangkah bersikap kecuali mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pengganti-pengganti Nabi yang telah mendapat petunjuk. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lihat bagaimana Sayyidina Umar. Lihat bagaimana Sayyidina Utsman. Lihat bagaimana Sayyidina Ali. Dan seterusnya. Lihat bagaimana Sayyidina Hasan ibn Abi Talib, ibn Ali bin Abi Talib di dalam menyelamatkan sekian banyak kaum muslimin, beliau lebih memilih untuk menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Atas pertimbangan supaya darah kaum muslimin tidak lagi tertumpah setelah sekian banyak tertumpah. Maka kita akan lihat perselisihan yang begitu banyak. Baik perselisihan hanya lewat kata-kata, lewat ide, atau perselisihan lewat gerakan-gerakan berdarah. Mudahan daerah kita dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita melihat bagaimana di Suriah itu yang bertempur jangan pian kira antara orang Kristen dan orang Islam. Yang terjadi di Suriah hari ini. Setelah sebelumnya terjadi di Yaman. Sebenarnya Suriah ini termasuk negara yang ikut dalam Arab Spring di sekitar tahun 2009, 2010, 2011. Cuma Suriah ini termasuk negara yang waktu itu masih mampu untuk bertahan. Sehingga presidennya kada jatuh. Libya jatuh. Mesir jatuh. Yaman jatuh. Banyak negara-negara yang presidennya jatuh. Tapi Suriah waktu itu masih bertahan. Nah sekarang Suriah jatuh. Itu zaman fitnah para jamaah. Zaman fitnah ketika sesama kaum muslimin diadu domba. Makanya dulu ada salah seorang ulama di Suriah itu, beliau lebih memilih jalan tengah yang disebut dengan manhaj an-namatul awsat. Manhajun namatil awsat. Mereka itu apalah? Jadi ada salah seorang ulama bernama Dr. Ramadan Said Al-Buti. Beliau saat itu tidak ikut kepada oposisi yang menyatakan perang kepada pemerintah, tetapi tidak juga kepada pemerintah yang memberangus oposisi. Beliau berusaha bagaimana Suriah itu tetap supaya persaudaraan itu terjaga. Karena menurut beliau waktu itu, baik dari pihak oposisi atau pemerintah itu ada kekuatan besar di belakang masing-masing. Ada kekuatan besar di belakang masing-masing yang sebenarnya hanya menjadikan Suriah ini sebagai medan. Ini bukan sesederhana kepentingan pemerintah dengan oposisi. Tapi memang ada pihak lain yang hendak mengacaukan itu sehingga Suriah itu kacau. Dan pian perlu ketahui para jamaah. Umpama kalau masjid ini tanah Palestina. Tanah Palestina itu kan sebagiannya dikakui oleh Israel. Itu bagian atas sana, depan situ tuh, itu Mesir.
perbatasan antara Palestina itu dengan Mesir. Ke atas. Mesir itu kan masuk Afrika sudah. Lalu di bagian sana Mesir, bagian sana itunya berbatasan dengan Lebanon. Perbatasan itu berbatasan Lebanon. Ke sana ini berbatasan dengan Suriah. Ke bawah ini berbatasan dengan Jordan. Jadi kalau kita tanya apakah Israel itu khawatir? Israel itu khawatir karena dia dikelilingi oleh bangsa Arab. Mesir, Lebanon, Suriah, Jordan. Maka apakah ada kaitan setiap kekacauan di negeri-negeri ini dengan apa? Dengan Israel. Mesti ada kaitan. Dari semua negara yang berbatasan dengan Palestina, cuma Jordan yang saat ini cenderung stabil. Cuma Jordan. 3 lainnya itu dulu ada presiden Mesir namanya Ahmad Mursi. Memang beliau dari Ikhwanul Muslimin. Sampai ada pidato terkenal dari Ahmad Mursi yang mengatakan bahwa kita akan buka itu apa sih? Karena kan perbatasan Mesir tuh ke Palestina. Kita akan buka perbatasan, kita akan rebut Masjidil Aqsa dengan 2 pilihan. Sholat di dalamnya atau mati berjuang karenanya. Kada lawas habis bepander harap kudeta orang. Wah ini sudah presiden berganti. Mursinya mana? Mursinya di penjara. Presiden itu diganti sekarang. Militer yang menjadi presiden. Lebanon. Lihat. Hancur-hancuran ke situ. Termasuk yang baru-baru ini Suriah. Nah ini terjadi para jamaah. Jadi apabila terjadi kekacauan macam itu, biasanya dimulai dari perang ideologi dulu. Lalu kemudian perang senjata dan seterusnya. Apabila terjadi kekacauan seperti itu, maka kita disuruh untuk berpegang kepada Nabi dan berpegang kepada manhaj para khulafa. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Maka berpeganglah sungguh-sungguh kepada sunnah Nabi dan bagaimana para khulafaur rasyidun itu bersikap menghadapi fitnah. 'Addu 'alaiha bin nawajid ibaratnya tuh pegang semua itu dan gigit dengan menggunakan geraham. Kayak apa orang tuh menggigit dengan geraham tuh berarti gigitan terkuat. Artinya kuat-kuat bepingkus, jangan bepaculan lagi. Jangan bepaculan lagi. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian jangan Nabi berhati-hati terhadap perkara-perkara yang baru. Perkara yang diada-ada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena segala sesuatu yang diada-ada itu adalah bid'ah, dan setiap perkara-perkara bid'ah itu adalah dhalalah. Tentu ada kaitan dengan sebelumnya. Lalu kemudian sebagian ulama membagi di sini. Kalau kita katakan bid'ah itu kadada yang bagus, semua bid'ah itu maknanya buruk, maka Sayyidina Umar ketika melihat orang yang sedang berjamaah sholat tarawih, beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadi. Bid'ah terbaik ya ini. Sebaik-baik bid'ah ini. Jika bid'ah itu semua buruk, kada akan Sayyidina Umar itu tidak mengerti apa yang beliau katakan. Sehingga oleh para ulama kemudian dimaknakan ini adalah membuat perkara-perkara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan bertentangan dengan syariat. Tetapi apabila dia tidak bertentangan dengan syariat Nabi, meskipun Nabi tidak melakukan, maka para ulama menganggap itu bukan sesuatu yang bid'ah. Tidak diingkari. Contohnya adalah Sayyidina Utsman yang menetapkan azan 2 kali ketika menjadi khalifah untuk hari Jumat. Dari yang tadinya azan cuma berapa? Sekali. Mustinya kalau pian pikirkan bujur-bujur, jika bid'ah itu
adalah perkara yang terlarang dan itu mencakup setiap perkara yang baru, maka larangan itu bukan hanya untuk umat, tapi berlaku untuk sahabat. Jangan pian kira Sayyidina Abu Bakar itu mendapatkan keistimewaan boleh untuk berulah yang baru. Jangan pian kira Sayyidina Ali itu karena menantu boleh maulah-ulah. Kada boleh itu berlaku bagi semua umat Nabi. Berarti bila Sayyidina Utsman memperbuat itu menunjukkan para jamaah apa yang dilakukan Sayyidina Utsman itu tidak diingkari oleh para sahabat yang lain. Lalu ada yang berkomentar, itu kan Sayyidina Utsman kita disuruh ikuti. Kita disuruh ikuti, tapi ingat Sayyidina Utsman itu juga tidak bisa membuat-buat syariat. Syariat itu tidak akan dibawa kecuali oleh Nabi. Para sahabat itu hanya ikut, bukan membuat syariat. Itu menunjukkan para jamaah, artinya ada perkara-perkara yang tidak dilakukan di zaman Nabi, tetapi kemudian dilakukan oleh para sahabat, tentu dengan pertimbangan ini bukan hal yang bertentangan dengan syariat. Ada banyak hal. Menitiki Quran itu jangan dikira perkara yang ada di zaman Nabi itu kada bertitik-titikan. Itu perkara yang timbul di kemudian hari. Quran dititiki. Tadinya huruf-huruf itu tidak bertitik. Ba, kata, ka, jim, ka, kho, ka. Pembukuan hadis. Dan seterusnya. Ada banyak hal, ada banyak hal. Makanya ada kalimat man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Jadi sunnah ini bukan maksudnya sunnah itu sunnah yang sudah ada, tetapi memperbuat sesuatu yang baik di dalam Islam. Meskipun itu belum makanya ada kaidah usul mengatakan tarkul mustafa li syai'in minal asya laisa dalilan ala tahrim. Ketika Rasulullah tidak melakukan sesuatu, itu bukan menjadi dalil bahwa itu haram. Tarkul mustafa li syai'in minal asya laisa dalilan ala tahrim. Rasulullah ketika tidak melakukan sesuatu bukan berarti sesuatu itu haram. Keharaman itu biasanya datangnya tegas pada jawab. Baik. Nah itu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi Nabi katakan hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin min ba'di. Dan kemudian diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Ujar Nabi, barang siapa yang mengajak orang kepada satu petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya dan tidak kurang sedikit pun. Dia mengajak orang kepada satu petunjuk, maka dia dapatkan pahala orang yang mengikutinya dan sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah. Tapi awas, wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa mengajak orang pada kesesatan, termasuk kepada kemaksiatan, kana alaihi minal itsm, maka dia akan mendapatkan dosa, mithlu athami man tabi'ahu,
La yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak orang pada kesesatan, dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya dan sedikit pun tidak dikurangi. Ya sudah, kita ngajak orang apa nih? Kita ngajak orang berbuat baikkah atau mengajak orang berbuat kada baikkah? Tonton konser aja. Bebinian berjoget-joget. Kecingkrak binian berjoget. Inya pulang nang membayarakan. Inya pulang nang maadaakan. Nang bebinian terbuka auratnya, nang bebinian berjoget-joget behema. Berapa banyak orang nang nonton? Siapa nang maadakan? Ini ilah dolalah. Ilah huda ini. Petunjuk itu. Siapa yang pikirkan baik-baik? Satu konser, bebinian terbuka auratnya, inya berjoget-joget, bertandik-tandik. Atau kini aja pertanyaannya, bila ada tuh bebinian berjoget-joget, gerigak, bubukaan aurat segala macam. Kira-kira menontonnya tuh sunnah apa makruh? Hah? Sunnah makruh? Haram. Saya akan katakan haram. Maka yang haram ini ada yang menjadikan ini bisa ditonton. Yang memprakarsai itu bisa terjadi itu siapa orangnya? Karena alaihi minal izim, maka dia akan mendapatkan dosa mithlu athami man tabi'ahu, seperti dosa orang yang mengikuti. Berapa banyak orang nonton tuh? Apa dosanya? Seitulah yang memprakarsa itu dapatnya. Padahal mah gunjo duit keluar, duit tuh keluar. Subhanallah lah, ajaib juga ini. Kalau dengan dana itu diadakannya misalnya satu seminar membicarakan tentang satu hukum yang masyarakat banyak kada tahu. Mengadakan misalnya penjelasan tentang hukum riba, tentang hukum ini itu, nang jadi ilmu bermanfaat bagi orang banyak. Inya mendanai lo berapa banyak orang nang umpat dari ilmu nang disampaikan, seitu juga nang mengadakan dapat pahalanya pulang. Cuma ya kada jelas saya amun sekadar mengadakan seminar atau mengadakan daurah nang bujur-bujur menyampaikan ilmu nyata kada rami. Tapi meskipun orangnya kada rami, amun 30 aja orang datang, orang paham, untung pada biar nang mengadakan tuh. Ini yang terjadi ini seminar bayar pulang begini sunyi. Nang konser tadi gratis pulang. Konser malam gratis, door prize pulang, door prize umroh misalnya. Wah, konser door prize umroh. Saudi aja sekarang mau konser. Dulu Saudi itu kada semudah itu, hendak macam-macam. Wah ini ya Allah konser. Oh, konsernya itu konser internasional. 2034 Piala Dunia gue ini. Jadi kayaknya bisa ada tuh paket umroh plus World Cup. Bisa itu tuh. Sementara nang gara-gara Ronaldo ke Al Nassr aja rame, umroh plus nonton Al Nassr. Ya. Jadi ulun nih keingatan ada satu video lucu-lucuan gue ini. Sebenarnya lebih kepada sindiran sih. Penyanyinya tuh bukan orang Israel, penyanyinya tuh orang Islam, tapi isinya sindiran. Seakan-akan ini berbicara dengan lisannya orang Israel. Diulahnya lagu. Bagus, itu modelnya tuh menyindir negara-negara Arab yang diam di sekitar Israel. Makanya kalimatnya itu dikatakan ardu Israel al-kubra. Ardil Israel kubra min nahar Furat lan Nil. Sesungguhnya peta Israel yang sebenarnya ujarnya
adalah dari Sungai Furat sampai Sungai Nil. Wah, Sungai Furat ini di mana? Di Irak. Nil itu di Mesir. Bahkan Nil itu bukan cuma Mesir, atasnya lagi Sudan tuh Nil semua tuh. Berarti kan kanal benar. Kes ini sindiran. Jadi ujarnya Ardul Israilil Kubra min nahri Furat lan Nil. Dari Sungai Furat sampai Sungai Nil. Min ardi Syam wa Suriyah min ardi Syam la Suriyah hadha hudud Israel. Dari Syam itu termasuk Palestina itu Syam. Termasuk Suriah itu Syam. Jadi dari Palestina itu sampai turun ke Suriah itulah batas Israel. Berarti lebih ganal dari Palestina sendiri. Nah, makanya lalu ini mengatakan di situ wal ana fursah qawiyah na'khudha syuwayyah. Sekarang kesempatan kita sudah terbuka. Sekarang peluang kita sangat kuat. Maka kita ambil sedikit-sedikit. Nah, apa? Na'khudh Mesir wa Suriyah wal Urdun was Saudiyah. Kadainya katakan tadi min ardi Syam la Makkah. Ini mengakui bahwa batas Israel itu adalah dari Syam, dari Palestina sampai Mekah. Ayo. Jadi bahasanya itu kamu tahulah, peta Israel itu dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil. Dari Syam sampai Mekah. Wal ana fursah qawiyah. Sekarang jadinya kesempatan kita telah terbuka. Jadi kesempatan kuat nih, kesempatan yang belum tentu datang lagi. Na'khudh hasyuwai, mari kita ambil tanah kita sedikit demi sedikit. Na'khudh Mesir wa Suriyah, kita rebut Mesir, kita rebut Suriah. Wal Urdun was Saudiyah. Selanjutnya kita akan mengambil Jordan dan Saudi. Coba, itu kalimat sebenarnya sindiran. Ya wel abadskum wel. Ya muslimin minnana. Hati-hatilah wahai orang Islam. Hati-hatilah orang Islam. Ya muslimin minnina. Jadi mereka itu kayak ultimatum. Coba pengen pikirkan. Saat ini kalau Israel hendak mengganggu negara lain, bukan inya menjadikan negeri itu caplokannya, tetapi inya memasukkan kepentingannya atau mengadu domba di dalamnya. Hanya beberapa jam para jamaah setelah Bashar Assad itu berangkat ke Rusia, itu dataran tinggi Golan itu langsung dicaplok Israel. Langkah pertama yang inya lakukan adalah menghancurkan semua fasilitas militer yang ada di perbatasan antara Palestina dengan Suriah. Inya masuk ke perbatasan, hancurkan semua fasilitas militer dengan alasan supaya fasilitas militer itu tidak dikuasai pemberontak dia. Sekarang siapa hendak mano? Karena alasannya itu, sekarang nih negeri berkonflik. Pemberontak menggulingkan presiden. Maka kami takut kalau pemberontak menguasai semua fasilitas militer, maka akan menggunakan untuk menghancurkan Israel. Maka inya masuk. Coba pintarnya. Pintarnya coba. Nah kayak kita misalnya Malaysia. Ada pemberontak menguasai Malaysia. Maka Indonesia sebagai langkah berhati-hati. Kada mustahil bersiap-siap di perbatasan. Kalau tidak pemberontak itu masuk ke Indonesia. Itu kisahnya. Jadi Suriah itu masuk mereka. Lewat dari perbatasan yang seharusnya. Dataran tinggi Golan itu mutlak milik Suriah. Sekarang didudukinya. Itu ngarannya menduduki daerah orang. Tapi itu yang terjadi pada jemaah. Terjadi kan Mesir dengan Suriah sudah begitu. Lanjutnya apa? Wal Urdun was Saudiyah. Karena Jordan dengan Saudi ini berbatasan juga langsung belak. Ya mudah-mudahan itu kadar terjadi. Tapi itu sindiran. Artinya selama ini kenapa jadi mereka diam terhadap keganasan Israel. Tapi ya dimaklumi aja bang. Hendak apa juga memang. Soalnya hendak apa juga guru ini. Kada kawan apa-apa juga. Hendak perang. Taharat orang. Jadi kalau masalah perang, bukan sebenarnya negara Arab itu perang, cuma itu tadi. Orang-orang Israel ini, guru ini, amun sekitar 1 juta aja manusia berangkat mulai Suriah nyerang, kirimi orang nuklir sebuting.
Itu masalahnya. Nah itulah kenapa dikatakan Allah itu mencintai muslim yang kuat. Allah itu mencintai muslim yang kuat. Mudah Allah memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Maka sudah dijelaskan juga kan bahwa umat ini akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka itu. Sampai mereka ibaratnya masuk ke dalam lubang. Lubang apa gue tadi bahasanya tuh? Lubang apa? Lubang biawak kah? Iya diumpati juga. Dari berpakaiannya, dari gayanya, dari pemikirannya. Islam ini bila ada pemikiran yang aneh-aneh itu ada jauh-jauh pasti orientalis yang haru-harunya. Lalu orientalis itu memiliki murid-murid orang Islam. Lalu kemudian pemikiran-pemikiran itu kacau. Selalu begitu, hati-hati pada jamaah lingkungan kita ini, hati-hati kita. Jadi dulu ada seorang yang bermadhab Mu'tazilah. Namanya itu Ibn Rawandi. Jadi dia ini adalah orang Mu'tazilah. Awalnya. Karena berada di lingkungan Mu'tazilah memang. Ini menunjukkan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kita. Makanya ada pepatah mengatakan al-jaru qabla ad-dar. Berusahalah untuk memilih lingkungan sebelum mengolah rumah. Karena suka tidak suka, lingkungan itu akan mempengaruhi kita dan anak-anak kita kan. Kenapa anak-anak ini mengaji pintar? Oh ternyata ini berada di lingkungan yang memang di situ ada TPA yang bagus. Itu lingkungan tuh kada bisa kada ada pengaruh, mesti ada pengaruh. Al-jaru qabla ad-dar. Nah, Ibn Rawandi ini Mu'tazilah, tapi dalam perjalanannya dia bergaul dengan orang-orang Syiah Imamiyah. Lalu pemikiran Syiah Imamiyah tuh masuk ke kepalanya. Sampai akhirnya dia mengarang satu buku ketika ada satu kitab menulis tentang keutamaan Mu'tazilah. Namanya Fadilatul Mu'tazilah. Lalu oleh Ibn Rawandi ditulis kitab tandingan namanya Fadihatul Mu'tazilah. Padahal ini madhabnya dulu. Tapi diserangnya kemudian. Kenapa? Karena inya terpengaruh pemikiran Imamiyah. Maka jadilah dia seorang Syiah Imamiyah. Tapi dalam perjalanannya pulang, si Ibn Rawandi ini bergaul dengan orang-orang mulhid. Nah ini repot. Sampai akhirnya inya terpengaruh pulang oleh orang-orang mulhid. Makanya Ibn Rawandi ini dikenal sebagai salah satu tokoh mulhidin. Jadi itu banyak zaman kita ini berjamaah. Orang-orang yang mengatakan, mana bukti adanya Tuhan? Sama aja agama itu. Yang penting kita berbuat baik. Siapa yang berbuat baik, masa Tuhan mencelakakan dia meskipun dia tidak harus Islam. Yang seperti itu pemikiran itu sudah banyak. Bayangkan, sekelas Ibn Rawandi ini bukan orang ecek-ecek di dalam mazhab Mu'tazilah. Begitu juga ketika masuk di dalam mazhab Syiah Imamiyah, tapi terpengaruh lagi oleh para mulhidin. Jadi lingkungan itu jangan kira tidak berpengaruh. Nah, oleh karena itulah para ulama mengajarkan kita, makanya Nabi katakan, berpeganglah kepada apa yang Nabi dan para sahabat ada di situ. Maka orang-orang mencoba menjauhkan kita dari ulama kita. Karena ulama inilah yang memegang rantai-rantai. Dari atas sampai kepada tabi'in dan para sahabat. Kita dijauhkan dari ulama atau mencoba menjauhkan. Karena kita justru disuruh untuk bertanya kepada ulama kalau kita kada tahu. Lalu kita dijauhkan dari ulama, mencoba masing-masing berpikir dengan logikanya seorang. Wah kacau. Kada kawa para jemaah. Makanya itulah dibentengi agama ini dengan sanad. Makanya ada ungkapan al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Jika bukan karena adanya sanad, setiap orang tuh bebas ngoceh. Setiap orang tuh bebas bicara. Pepender kan gratis aja ini.
Nah, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dibicarakan itulah diperlukan sanad. Kamu dapatkan ide ini dari mana? Siapa guru kamu? Oh, guruku anu. Gurumu dari mana? Dari mana rantaian itu sampai ke Nabi itu pertanggungjawaban agama kayak itu. Kadang ngawur. Itu pun yang nyata-nyata mengaku sanad, mengaku besanad, itu pun diuji lagi. Ada aku dapat dari si anu, diverifikasi lagi. Bujur kan si anu berucap itu. Ada ulama yang khusus. Pak Sultani misalnya. Pak Sultani misalnya ulun apa ya lah contohnya lah. Misalnya guru Aini lawan Pak Sultani sudah lawas, saling mengenal dan tahu benar anu masing-masing. Jadi ketika ulun katakan guru Aini ini ada pesan Pak Sultani WA-nya ke ulun, maka guru Aini ini saking lawasnya bakawan sampai gaya WA aja tahu. Nilaiin WA Pak Sultani. Pak Sultani gaya mau WA-nya kada kayak ini. Nih, misalnya anu guru Aini, ini ada Pak Sultani nah mau WA minta kirimi duit, anak minjam duit. Minta transferkan duit ke sini nah. Cuma jadi sidin rekening sidin lagi ditelan. Sementara kirim dulu ke sini. Dicek oleh guru Aini. Wah, kadang mungkin terus tainya lain Haji Sultani. Di mana ulun tahu? Aku tahu benar. Haji Sultani bahasanya kadang kayak itu. Nah, kemampuan itu tidak dimiliki semua orang. Nah, makanya kayak itu juga. Kita nang besanat aja, itu belum tentu ulama terima bulat-bulat. Apalagi nang kada ada sanat. Sanat sahih aja, dalam hadis lah, sanatnya sahih aja, belum tentu matannya selamat. Makanya ada sampai ulama menulis kitab Manahijul Ulama fi Naqdil Matan. Bagaimana metodologi para ulama di dalam mengkritik matan. Padahal sanad sahih tuh. Apalagi sanad bermasalah. Nah, jadi tidak ada agama ini orang berbandar sesuka hati. Nah, jadi oleh karena itu para jamaah kita akan menyaksikan semakin hari semakin banyak yang aneh-aneh. Nah, semakin kita lihat yang aneh-aneh itu maka kita kada punya pilihan terkecuali berpegang kepada jalan Nabi dan para sahabat. Nah, sekarang dari mana tahu itu jalan sahabat? Dari para ulama. Yang bujur dia bilang, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Dulu bila hendak terkenal harus jadi artis. Hendak jadi artis itu masuk TV. Masuk TV bahari kada mudah, sulit. Bila jadi artis bahari terkenal. Wah, ini kada harus jadi artis, asal melalain aja terkenal lah. Asal hakun melalain pada orang. Jadi usahakan jangan nang melalain. Jangan melalain. Alaikum bil jamaah. Umpatin nang orang banyak. Orang banyak dalam arti bujur. Mun banyak kada bujur ya kada juga. Banyak nang bujur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Dan mudah kita semua yang hadir selalu dalam lindungan Allah. Dan malam Sabtu akan datang kita sudah masuk Rajab kan. Malam Sabtu akan datang mungkin kita sudah masuk bulan Rajab. Ini Rajab ini kita masuknya kapan Gura ini? Malam Rabu ya. Malam Rabu sudah masuk Rajab lah. Baik. Mungkin ulun beuzur untuk malam Sabtu akan datang. Malam Sabtu akan datang ulun beuzur. InsyaAllah kita akan ketemu di malam Sabtu 2 minggu lagi dengan izin Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keafiatan Allah, panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan segala hajat dikabulkan, diberikan husnul khatimah, ba'da tulil umur fi khairin wa lutfin afiyah ala hadhihi ni'a ala kulli man wa bihi salafus salih ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur uyubana wa mu'allimina anna la tudhi barakati ulumihim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shqiyan wa la mahrum. Allahumma arzuqna al-ikhlas
في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا كريم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.